Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi pembelajaran KD 3.8 dan KD 4.8 kelas 7. Before we are going to the next page, let's get to know me first. Hi everyone, I am an English teacher of Madrasah Sanawiyah in one of school in Great Aceh. You can call me Rifka. My favorite color is blue and green. My favorite subject is English. And my favorite place in the school is the laboratory. Okay, it is my contents today. Let's go see. Pada kesempatan ini, saya memiliki beberapa contents yang ingin saya jelaskan. Yang pertama KD 3.8 dan KD 4.8. Kemudian IPK, tujuan pembelajaran, pendekatan model, metode, dan sumber pembelajaran. Materinya adalah teks lirik lagu, insya Allah. Atau pada RPP-nya dikenal dengan song terkait kehidupan remaja. Kemudian social function of song, language feature of song. Oke, mari kita lanjut dengan penjelasan tentang KD 3.8 dan KD 4.8. Sobat-sobat guru tentunya tahu apa itu KD. KD adalah kompetensi dasar. Dalam bahasa Inggrisnya basics kompetensi. Apa yang dimaksud dengan KD? Yaitu kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai patokan untuk penyusun indikator kompetensi. Nah, KD ini tidak bisa diubah sesuai dengan keinginan guru, karena KD ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, apa itu yang menjadi KD 3.8? Itu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja. Kemudian apa bunyi KD 4.8? Itu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, unsur kebahasaan, lirik lagu terkait kehidupan remaja. Oke, sobat-sobat guru. Nah, sebelumnya kita menuju ke IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar menjadi patokan bagi guru dalam menentukan IPK. Selain itu, kita juga harus memperhatikan KKO dalam menentukan IPK. KKO adalah kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Nah, KKO itu apa? KKO itu tersusun dengan sistematika dari level terendah yang disebut dengan C1 sampai dengan level tertinggi yang disebut C6 atau HOT. Jadi tingkat kesulitannya C1 sampai dengan C6. Nah, untuk menentukan IPK ini, kompetensi dasar menjadi patokan bagi guru juga dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, IPK ini terbagi menjadi 3, IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan.
Apa yang menjadi IPK kunci yang saya tentukan di sini adalah yang pertama menentukan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja. Nah, ini dalam KKO-nya masuk C3 pada level 3. Tingkat kesulitannya berada di level 3. Nah, yang kedua IPK pendukung. Apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada IPK pendukung dalam KD 3.18 ini? 3.8 ini, yaitu melengkapi missing lirik lagu terkait kehidupan remaja melalui kegiatan Continue the Song. Nah, ini masuk kepada level C3 juga. Kemudian yang terakhir adalah menentukan IPK pengayaan. Apa yang menjadi IPK pengayaan di sini adalah membuat ulasan atau review lagu terkait kehidupan remaja dengan benar, kreatif, dan percaya diri. Ini sudah berada di level yang paling tinggi, yaitu C6. Oke Sobat Guru, sekarang kita menuju pada tujuan pembelajaran. Nah, dari IPK tadi kita sudah bisa menjabarkan tujuan pembelajaran dalam RPP kita. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah melalui media video audio, peserta didik dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, serta memiliki sifat responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Peserta didik diharapkan dapat menentukan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks lirik lagu terkait kehidupan remaja dengan benar dan bekerja sama. Kemudian melengkapi missing lirik lagu terkait kehidupan remaja melalui kegiatan Continue the Song lirik secara tepat. Dan yang terakhir diharapkan peserta didik mampu membuat ulasan review lagu secara berkelompok, minimal 5 kalimat terkait kehidupan remaja dengan benar, kreatif, dan percaya diri. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran dari KD 3.8 ini. Oke. Nah, pendekatan apa yang digunakan? Kemudian metode yang tepatnya apa? Model pembelajaran dan sumber pembelajaran dari mana yang kita pakai? Yang pertama pendekatan pembelajaran. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Apa itu saintifik? Saintifik adalah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian pendekatan dengan menggunakan TPEC. Apa itu TPEC? TPEC adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Nah, ini sudah zamannya sekarang kita sobat guru semua harus mampu menggunakan TPEC teknologi dalam pembelajaran kita. Kemudian metodenya, metode apa yang digunakan? Metode Cooperative Learning dan PJBL, Project Based Learning. Oke. Lalu modelnya seperti apa? Ya, modelnya dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Sumber pembelajarannya dari mana? Nah, ini dia. Sumber pembelajaran saat ini sangat banyak. Kita bisa dapat dari YouTube, dari link YouTube, atau dari Google. Nah, ini dia yang harus benar-benar kita tentukan sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar. Sehingga tujuan pembelajaran kita bisa berhasil dan sesuai dengan yang kita inginkan.
Oke, Sobat Guru, ini dia teks lirik lagu yang akan dibahas di sini. Ya, teks lirik lagu Insya Allah. Ini adalah the famous song of Maher Zain. Saya rasa semua remaja hari ini mereka mengenal lagu ini. Mereka tahu apa arti dari lagu ini. Karena lagu ini sangat terkenal dan juga kalau kita mendownload di YouTube itu juga ada teksnya dalam bentuk bahasa Indonesia, sehingga sangat mudah bagi peserta didik untuk bisa memahami dan mengidentifikasi makna teks lirik lagu ini. Selanjutnya, apa yang harus diketahui dari sebuah teks lirik lagu? Sudah pasti kita harus tahu social functionnya, social function of song. Ya, yaitu fungsi dari sosial lagu itu untuk apa lagu itu ditulis oleh si penulisnya. Kemudian untuk apa lagu itu dipublikasikan. Yang pertama adalah to inspire the listeners, untuk menginspirasi para pendengar. Kemudian to express a feeling of the songwriter. Ya, mengekspresikan perasaan dari sang penulis lagu. To share feeling with others. Ya, di dalam lagu tentunya kita ingin berbagi perasaan dengan orang lain. To teach a lesson to the listener. Kemudian mengajarkan sebuah pelajaran, ya, sebuah pelajaran. Jadi setiap lagu itu ada nilai-nilai pelajarannya yang bisa kita ambil. To criticize the environment or a condition and teach a moral value in life. Ya, juga dalam sebuah lagu terdapat fungsi sosial untuk mengkritisi lingkungan atau sebuah kondisi keadaan dan juga mengajarkan pada kita nilai-nilai moral di dalam kehidupan. Ini dia sosial fungsi dari sebuah lagu. Nah, berikutnya adalah language feature usually used in song. Apa itu language feature? Sobat Guru, tentu tidak asing bagi kita seorang guru bahasa, tentu semuanya mereka paham. Language feature adalah unsur kebahasaan dari sebuah teks yang berhubungan dengan tata bahasa. Apa saja yang yang biasanya digunakan dalam tata bahasa sebuah lagu atau puisi? Yang pertama adalah ritme. Apa itu ritme? Ritme adalah pengulangan kata, ya. Pengulangan kata secara terus-menerus yang mempunyai bunyi yang sama, ya, di akhirnya. Seperti contohnya away, pray, astray, way, itu bisa didapatkan dalam lirik lagu ataupun sebuah puisi. And then use of slang. Apa itu yang dimaksud dengan use of slang? Use of slang itu adalah jenis bahasa informal atau sebagai bahasa gaul yang saat ini sering digunakan dalam bahasa Inggris seperti gonna, wanna, dan di dalam lagu tersebut ada bahasa seperti let's me go. Nah, ini termasuk jenis bahasa informal yang biasanya digunakan dalam sebuah lagu. Yang ketiga adalah metafora. Nah, metafora ini saya rasa bukan hal yang baru di kalangan guru-guru bahasa. Metafora adalah perbandingan gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya misalnya you are the only one who show me the way atau you are like a gold. Di sini dia membandingkan seseorang itu seperti emas. Mungkin karena dia baik, memiliki sifat yang sangat baik dan mulia sehingga dia diperumpamakan like a gold, seperti sebuah emas. Atau kemudian ada lagi yang keempat adalah simile. Apa itu simile? Simile itu juga bagian dari sebuah majas, ya, majas perbandingan yang mengungkapkan
atau suatu perbandingan dengan menggunakan kata penghubung atau permisalan, ya. Nah, ini kebalikan dari metafora. Nah, simile ini dia menggunakan penghubung atau permisalan. Contohnya misalnya, my happiness is big as a mountain. Kebahagiaanku sama besarnya dengan sebuah gunung. Nah, jadi dia merumpamakan sebuah kebahagiaan itu seperti gunung. Nah, jadi membandingkan sesuatu perbandingan dengan menggunakan permisalan. Kemudian hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola itu adalah mengungkapkan perbandingan secara berlebih-lebihan dengan maksud memberi penekanan yang tidak masuk di akal. Contohnya misalnya, my love for you is deeper than ocean. Cintaku padamu melebihi samudra. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan contoh-contoh lainnya yang banyak terdapat di lagu atau puisi. Kemudian personification. Personification itu apa? Itu majas personifikasi, mengungkapkan perbandingan dan perumpamaan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, oh beautiful birds, please send my greeting to her. Ah, burung yang cantik, tolong sampaikan salamku padanya. Nah, ini personification, ya. Jadi mengungkapkan perbandingan dan perumpamaan benda mati itu seolah-olah hidup. Gitu. Nah, selanjutnya alliteration. Apa itu alliteration? Alliteration itu mengungkapkan kata atau bunyi awalan huruf yang sama berulang kali dalam satu kalimat. Example, the snake slithers slowly in the sun. The snake slithers slowly in the sun. Nah, ini dia penjelasan saya hari ini. Thank you for listening and watching this video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.